Shalom, damai di hati. Senang lagi boleh berjumpa bersama Bapak Ibu pemirsa Jemaat Damai Maranatha Selatan di program Renungan Harian Keluarga edisi Jumat 10 Februari 2023 bersama dengan saya Pendeta Jendi Megumi Penggohong. Tapi sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan untuk menjadi pegangan hidup dalam kita menjalani seluruh aktivitas tugas tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di saat ini dalam keadaan sehat, kuat, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Untuk itu mengawali seluruh aktivitas tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, kami tahu, kami sadar bahwa tanpa tuntunan daripada Engkau kami bisa tersesat, kami bisa terjatuh. Begitu kami akan membaca merenungkan firman-Mu sebagai pegangan hidup kami, menuntun apa yang harus kami lakukan dan bagaimana pola hidup kami seharusnya berlandaskan akan kepada Engkau Yesus Kristus. Terima kasih banyak. Ampuni setiap kesalahan, dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, karena kami sadar dosa menjadi penghalang kami dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus sumber pengampunan, dan kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yohanes 15 ayat 7 menjadi pembacaan kita di saat ini. Yohanes 15 ayat 7, beginilah bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang dengan setia membaca, merenungkan, serta mewujud nyatakan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku, tema perenungan kita di saat ini tinggal dalam Yesus, di doa dikabulkan. Itu tema kita di saat ini. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Akhir-akhir ini banyak pencari kerja mengajukan permohonan lamaran bekerja kepada instansi negeri atau swasta. Tentu mereka sangat berharap dapat diterima. Tapi saudara, dari sekian banyak pelamar, tidak semua yang diterima. Karena apa? Ya, karena jumlah pencari kerja lebih banyak dari yang dibutuhkan. Bapak Ibu Saudaraku, oleh sebab itu banyak yang kecewa karena permohonan mereka tidak diterima. Akibatnya apa? Banyak suara sumbang muncul. Misalnya ya mereka yang diterima ya karena punya ikatan kekeluargaan, punya hubungan yang dekat jenjang pendidikan yang mungkin dibutuhkan tidak sama dengan pencari kerja. Bapak Ibu Saudaraku, memberikan uang, sogokan, dan juga bermacam-macam alasan yang bermunculan, yang memperlihatkan ekspresi kekecewaan. Saudaraku, berbagai macam hal dijadikan alasan tidak diterima bekerja. Kalau pencari kerja tangguh, pasti ya ia tidak akan kecewa. Tapi tentunya mengevaluasi diri, di mana kelemahannya, untuk sehingga kemudian dia akan berusaha meningkatkan kemampuan
kompetensi sehingga sampai boleh nantinya pada tes selanjutnya dia akan diterima. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, berhubungan dengan permintaan yang diterima, Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Menghadapi kenyataan di atas, pasti kita akan berpikir bahwa mereka yang tidak diterima bekerja pasti belum berkenan kepada Tuhan Allah. Tentunya tidak demikian, Kang. Sebab kenapa? Sebab Tuhan Allah mempunyai rencana yang tentunya baik bagi mereka. Oleh karena itu, jangan kita pesimis, Kang, bila menghadapi hal yang demikian. Sebab kenapa? Sebab Yesus Kristus berkata, "Kamu harus tinggal di dalam Aku." Ini sangat jelas. Orang percaya hendaknya harus bergaul dekat dengan Yesus Kristus. Saudaraku, sehingga apa yang diminta kepada Yesus, cepat atau lambat pasti yang akan terkabul. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai keluarga Kristen kita dihantar untuk belajar dari firman hari ini, Kang, bahwa kita perlu mengoreksi diri kita. Apakah hidup kita selama ini tinggal di dalam Yesus Kristus atau ya tidak? Kita tidak menerima apa yang diminta dalam doa karena hidup jauh bahkan terpisah dari firman-Nya. Wujud tinggal dalam Yesus Kristus adalah kita selalu berdoa. Selain berdoa, belajar firman dan juga beribadah. Dan tentunya bukan hanya sekedar beribadah, berdoa, belajar firman, tetapi melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus Kristus. Untuk itu marilah sebagai keluarga Kristen kita selalu menjadi keluarga yang bersekutu, bersaksi dan melayani. Sehingga ya pasti apa yang kita minta yang tentunya berkenan kepada Tuhan ya akan kita terima. Untuk itu mari kita selalu dekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu luar biasa bagi kami. Kami boleh membaca merenungkan firman-Mu dan kami percaya firman-Mu ini menjadi pegangan hidup kami, bahwa ketika kami hidup berjalan bersama dengan Tuhan, maka apa yang menjadi kebutuhan hidup kami, Tuhan akan menyediakan itu semua. Untuk itu memberkati kami dalam tugas tanggung jawab kami. Beri sehat, beri kuat bagi kami semua pemirsa. Tapi selalu perteguh iman percaya kami. Bukan hanya sekedar ketika apa yang kami minta Tuhan kabulkan, tetapi di balik
apa yang kami harapkan. Berikan keyakinan kepada kami bahwa ada maksud, ada rancangan Tuhan di balik semua yang kami hadapi. Walaupun tak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami selaku jemaat-Mu, kami semua pemirsa dalam kehidupan kami. Tuhan akan memperlengkapi, menyediakan apa yang kami butuhkan, perlukan dalam kehidupan kami. Dan tentunya juga semua kehidupan kami persembahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan akan membentuk kami sehingga kami semakin hari semakin hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menjadi seorang Kristen yang hanya bukan sekedar identitas Kristen, tapi kami boleh nampakkan, wujud nyatakan dalam tutur kata, tindakan, perilaku kami. Terima kasih banyak Tuhan. Memberkati semua yang terlibat dalam program perenungan harian keluarga. Mempersiapkan. Diberkati multimedia Gemi Maranatha Paslatan. Semua yang terlibat beri sehat, beri kuat dalam kehidupan mereka. Bahkan di dalamnya juga para pendeta. Sehingga semakin hari kami semakin mempersiapkan diri untuk menyediakan satu program pelayanan yang tentunya dapat memberkati banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Gerejamu, Gereja Masih Injil di Minahasa, Jemaat Gemi Maranatha, semua perangkat pelayanan yang ada diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Memberkati juga kehidupan bangsa negara kami, para pemerintah, pemimpin kami. Tuhan yang telah memilih mereka dari tingkat pusat hingga ada di kota atau mohon kelurahan Paslatan 1 dan Paslatan 2. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka sehingga mereka mampu menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Masyarakat yang adil, masyarakat yang makmur dan sejahtera. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mendoakan untuk kehidupan saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan, dalam masalah kehidupan, dalam tantangan hidup. Mereka yang sedang mengalami bencana alam. Tuhan, kami hanya manusia biasa, manusia penuh dengan dosa. Kami mendoakan kehidupan mereka di luar sana yang mengalami bencana akibat gempa. Kami percaya Tuhan bahwa semua yang terjadi ada dalam kendali Tuhan, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang hendak Tuhan nyatakan. Tapi dari tempat ini kami mendoakan bersama Tuhan selalu jaga lindungi mereka. Tuhan yang pasti akan menyediakan apa yang mereka butuhkan, perlukan. Tuhan, bagi korban-korban yang mengalami bencana itu, selalu berikan mereka semangat. Bahkan juga perteguhkan iman mereka. Jika mereka percaya kepada Yesus, tetap terus yakinkan bahwa kepada mereka bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Bagi mereka yang belum mengenal Yesus, maka di balik bencana itu, kayaknya mereka boleh menyadari bahwa ada campur tangan Tuhan yang mengatur dari setiap kehidupan manusia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini menjadi doa sembah syukur permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami pasrahkan hanya kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian program renungan harian keluarga kita di saat ini, dan saya yakin dan percaya tentunya kita pasti diberkati. Puji Tuhan. Untuk itu selamat, kita boleh kembali melanjutkan semua tugas tanggung jawab kita yang tentunya itu adalah wadah pelayanan kita. Mari kita like, komen, subscribe, dan ikut terus channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan yang tentunya selalu mempersiapkan menyiarkan program-program renungan harian keluarga yang pastinya dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Soli Deo Gloria.